Nun sewu, mungkin langsung saja kami ini Pak ya, bacakan tata tertib Pak ya, tata tertib terkait lomba, terkait dengan presentasi yang akan kita laksanakan sebentar lagi Pak. Yang pertama mungkin ini sudah kami share juga nggih di KAK dan sebagainya. Namun untuk pengingat-ingat aja Pak, mungkin bisa di pause nggih di paparan yang di sini ya, di layar ini Pak ya. Teknis lomba adalah paparan materi peserta. Langsung dilanjutkan sesi tanya jawab oleh juri kepada peserta dengan urutan peserta yang sesuai yang sudah ditentukan panitia. Namun ini yang satu sudah masuk. Berarti sudah masuk ya Mas, atau yang urutan pertama tadi sudah masuk. Jadi ini nanti urutan peserta 1, 2, 3 sampai 6 ya. Kemudian yang kedua terkait dengan teknis pemaparan materi maksimal 7 menit. Kemudian dalam jangka waktu 7 menit tersebut pada 2 menit terakhir akan kita ini peringatkan agar waktu bisa sesuai dengan batas waktu. Terus yang ketiga, untuk teknis tanya jawab, juri bertanya langsung dijawab saat itu juga oleh peserta dengan durasi waktu maksimal 23 menit ya. Kemudian diberi kesempatan kepada peserta untuk menjawab maksimal 3 menit. Kemudian apabila batas waktu 3 menit itu melebihi, akan kami peringatkan mungkin ya dari kami. Kemudian juga yang berikutnya untuk juri mengajukan maksimal 5 pertanyaan ya pada setiap peserta. Kemudian selama acara berlangsung, panitia akan mematikan semua audio atau mute kecuali yang diberi kesempatan untuk berbicara. Ini bisa mungkin nanti pada saat sesi kecuali pada saat berlangsungnya pemaparan ya. Kemudian apabila ada interupsi bisa lewat raise hand itu ya. Mungkin Bapak-bapak dan Mbak Mas sudah tahu ya, video ada ini. Atau chat juga bisa di situ ya. Kemudian yang terakhir panitia akan mengontrol penuh jalannya video conference. Gitu. Untuk selanjutnya terkait dengan susunan acara mungkin karena kita mulai jam 9 sehingga ini mungkin nanti alokasi waktu agak molor ya. Setelah ini kan sebenarnya batas kita sudah durasi ini maksimal ini Pak, sudah kita maksimalkan. Namun demikian karena kita mulai start itu setengah 9:10 berarti nanti kira-kira 9 lebih ini ya. Mungkin nanti kita aja Pak, Bapak-bapak sekalian. Dan kita ini lagi ya, mungkin sebisa mungkin seefisien mungkin ya, sehingga tidak sampai lama gitu Bapak sekalian. Kemudian untuk urutan peserta ya, untuk urutan peserta ada yang pertama nanti Pak Mas Muhammad Fajar Sodik ya. Terus yang kedua Mas Mahmud Triharjanto, yang ketiga Mas Muhammad Nafi Uzzaman. Terus yang keempat Mbak Nur Aisyah. Terus yang kelima Mbak Tri Rahayu dan yang keenam Mas Sahib Handianto. Oke, untuk mungkin sebelum kami mulai Mbak ya, teknisnya ada yang kami beri kesempatan mungkin 3 menit, mungkin ada yang ini dari Mbak juri atau dari peserta terkait dengan tata tertib ini ya, atau terkait dengan ini. Oke, monggo, kalau tidak ada mungkin bisa dimulai. Nanti soal interupsi gimana Bu? Interupsi itu maksudnya mungkin apa Pak? Apabila pada saat kecuali pada saat pemaparan Pak, mungkin tanya jawab pada saat tanya jawab mungkin ada yang karena ini kan kita matikan ya nanti untuk hanya satu misalnya juri beri kesempatan itu yang lain kita mute gitu ya. Kemudian kalau ada misalnya hal-hal yang perlu ini Pak, maksudnya dari peserta itu misalnya itu bisa lewat ini kita beri kesempatan gitu Pak. Seperti itu. Kecuali pada saat pemaparan mungkin tidak kita
tidak beri kesempatan untuk ada yang interupsi. Gitu, Bapak. Oke, ngaten. Kita lanjut ke peserta nomor 3 nih. Mas Muhammad Nafi Uzzaman. Oke. Mas Nafi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nafi Uzzaman. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isai yang berjudul mengenai pengembangan jaringan dan dokumentasi informasi hukum melalui sarana media informatif di era digital untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat di Kabupaten Batang. Baik, selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, seperti kita ketahui bersama bahwasanya dalam asas hukum, ada game hukum terdapat asas fiksi, yaitu adalah presumptio iuris de jure atau asas fiksi hukum, di mana dalam asas fiksi hukum ini disebutkan bahwasanya setiap orang dianggap tahu hukum. Nah, bayangkan jika ketika dalam sebuah masyarakat mendapatkan permasalahan hukum dan mereka memang tidak tahu hukum itu sendiri, maka yang dalam hal ini pemerintah daerah juga dapat dipersalahkan. Karena pemerintah daerah wajib hukumnya untuk memberikan aksesibilitas kepada masyarakat untuk mengetahui adanya informasi hukum itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, informasi hukum itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena dengan adanya informasi hukum yang lengkap dan didokumentasikan dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui peraturan hukum dan selanjutnya memiliki kesadaran secara aktif bahwasanya pemerintah itu menyediakan informasi hukum. Selanjutnya, urgensi adanya dokumentasi dan informasi hukum ini sebenarnya sudah ada ketika ada Seminar Hukum Nasional ketiga di Surabaya tahun 1974 dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut akhirnya di tahun 1975 hingga 1977 PPHN mengadakan beberapa lokakarya yang pada akhirnya di tahun 1978 akhirnya PPHN disepakati sebagai pusat jaringan berskala nasional. Namun sayangnya Dewan Juri yang terhormat, bahwa JDH ini dijadikan dalam mengakses informasi hukum mulai dari pencerdasan masyarakat tentang peraturan yang berlaku serta pengambilan kebijakan dalam proses legislasi. Selanjutnya, lalu bagaimana praktek JDHN di Kabupaten Batang? Kita mengetahui bersama bahwasanya Kabupaten Batang merupakan sebuah peraturan pemerintahan daerah yang menjalankan atau menjadi anggota dari JDHN tingkat pusat tersebut. Di mana dalam JDH Kabupaten Batang itu dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang melalui Peraturan Bupati Batang nomor 21 tahun 2014 tentang JDH Kabupaten Batang dan dapat diakses melalui website JDH Kabupaten Batang kap.go.id. Nah, pengelolaan JDH Kabupaten Batang ini ternyata setelah dicari telah memperoleh juara ketiga JDH Kabupaten terbaik di nasional, dan itu merupakan prestasi yang luar biasa. Namun Dewan Juri yang terhormat, sangat disayangkan bahwasanya dalam JDH Kabupaten Batang tersebut ada dua hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama adalah terbatasnya konten JDH. Yang pertama, masih belum adanya konten yang mengisi pada menu keputusan Bupati, instruksi Bupati, rancangan peraturan daerah, dan naskah akademik tersebut. Yang kedua adalah belum meratanya pengetahuan terkait dengan JDH Kabupaten Batang kepada masyarakat itu sendiri. Nah, banyak sekali masyarakat Kabupaten Batang yang mungkin belum mengetahui peraturan daerah tersebut. Di sini, saya mencoba untuk mengambil sampel dari Ikatan Mahasiswa Diponegoro Batang, karena saya sendiri dari Batang, terkait dengan tingkat pengetahuan peraturan daerah di kalangan mahasiswa. Di sini saya mengambil sampel sejumlah 100 orang, dan hasilnya adalah bahwasanya tingkat pengetahuan perda bagi mahasiswa Diponegoro Batang adalah mengetahui adalah 55% dan 45% tidak mengetahui. Lalu selanjutnya tingkat pengetahuan JDH Kabupaten Batang. Jadi ketika saya tanyakan apakah mereka tahu JDH Kabupaten Batang seperti apa, sebagian besar 85% mereka belum mengetahui JDH Kabupaten Batang itu seperti apa. Dan 15% itu setelah saya teliti bahwasanya 15% dari orang itu adalah orang hukum, orang dari fakultas hukum yang memang mungkin berkecimpung dalam materi-materi yang kaitannya dengan hukum. Nah, lalu selanjutnya tingkat pengetahuan tempat untuk mengakses dari teman-teman yang setelah saya survei tersebut, banyak yang mengakses tidak dari JDH, tapi dari konten-konten internet yang memang mungkin belum resmi dan seterusnya. Nah,
Selanjutnya, dari banyaknya survei yang telah saya lakukan, terdapat satu hal yang memang masih belum krusial terkait dengan metode penyampaian yang masih kurang informatif dan relatif kaku. Di sini saya menyoroti bahwasanya JDH hukum itu seperti perpustakaan hukum semata. Analoginya adalah perpustakaan hukum. Perpustakaan, meskipun lengkap, kalau misalkan tidak ada yang mengaksesnya, sama saja tidak bermanfaat. Nah, metode penyampaian yang masih kurang informatif dan relatif kaku ini dilihat dari beberapa dokumen-dokumen yang di-share melalui website JDH yang masih bersifat normatif, peraturan, dan masih kaku. Sehingga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat yang memang tidak mengetahui bahasa-bahasa hukum itu terkesan susah untuk memahami dari website tersebut. Nah, di sini saya menggunakan konsep media informatif. Ada 3 konsep media informatif. Yang pertama adalah melalui pencerdasan kepada masyarakat. Di mana pencerdasan kepada masyarakat ini bentuknya adalah melalui sketsa, animasi, desain grafis, atau bagan yang mudah dipahami oleh masyarakat yang disampaikan melalui media. Media di sini media yang berkait dengan sosial media yang sering intensitasnya diakses oleh masyarakat, terutama mahasiswa atau kalangan milenial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Nah, JDH Batang itu sebenarnya memang sudah memiliki Instagram, Facebook, website, dan seterusnya. Tapi yang jadi poin penting adalah kurang adanya tadi isu yang diangkat. Sehingga di sini konsep di sini saya mengikuti dari Klinik Hukum, Melek Hukum, atau Opini, media-media, portal-portal media yang menyediakan soal informasi-informasi. Sudah habis, Mas Nafi. Ya, terakhir, Bu. Waktu sudah habis. Ya. Jadi saya sampaikan satu slide terakhir. Jadi saya coba membuat satu poster untuk ilustrasi saja. Di sini saya mengangkat isu mengenai penyandang disabilitas berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyandang disabilitas. Di sini saya mereport bahwasanya kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas tersebut. Di sini ada sanksinya, ada kewajibannya, dan seterusnya. Nah, ya, animasi-animasi seperti inilah yang seharusnya bisa diupload atau diakses oleh masyarakat melalui sosial media seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi melebihi waktu 20 detik ya. Monggo nanti jadi catatan. Berikutnya mungkin langsung tanya jawab untuk kesempatan pertama. Pak Retno, monggo, Bapak. Ya, terima kasih. Mas Nafi ya? Iya, Pak. Mas Nafi? Iya, Pak. Ya. Mas Nafi background-nya hukum? Iya, Pak. Semester berapa? Semester 8, Pak, sekarang. Semester akhir. Oke, ada pertanyaan saya satu ya. Begini, tadi kan Anda menyampaikan bahwa hukum ini secara teori masyarakat sudah memahami ketika diundangkan. Kemudian dikaitkan juga dengan JDH ini kan sebenarnya upaya dari pemerintah ini sudah banyak dilakukan. Tapi seperti yang saya sampaikan di pertama, tingkat kesadaran masyarakat ini kan rendah ya untuk membaca, untuk apalagi mendalami tentang hukum. Pertanyaan sederhana ini, upaya konkret apa sih yang dilakukan oleh kita ini dalam upaya untuk mendorong atau memotivasi kesadaran masyarakat untuk bisa memanfaatkan dari JDH ini, karena kepentingan kan mereka. Ya. Dan yang kedua tambahan saya nih, penelitian Anda ini tadi ke mahasiswa yang dengan syarat itu ya. Iya. Walaupun belum bisa mewakili, artinya tadi saya lihat hasil persentasenya ini kan 85, 15, 45, 55 ya. Ini kan satu gap yang luar biasa. Sebagai mahasiswa, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong? Ini kan satu kemudian yang begini kan kalau realnya kan repot ini. Hukum masih jauh banget. Apa yang dilakukan ini untuk bisa memperbaiki kondisi seperti itu? Itu aja Mas Nafi. Ya, langsung aja, Mas. Terima kasih pertanyaannya Pak Retno. Yang pertama terkait dengan upaya konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaharui bagaimana tampilan dari JDH tersebut. Jadi sini saya menggunakan konsep tadi yang pertama adalah media informatif. Di mana media informatif ini mengangkat isu. Yang pertama adalah bagaimana caranya masyarakat tertarik terlebih dahulu.
poin pentingnya adalah di situ. Tertarik terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, jika ketertarikan itu tidak diwujudkan melalui media informatif seperti ini, ya bagaimana masyarakat bisa ingin mengakses websitenya. Yang pertama adalah diangkat isunya terlebih dahulu. Yang pertama, misal contoh di sini saya menggunakan poster, wajibkah perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas? Di Perda Kabupaten Batang sebenarnya sudah diatur di Perda nomor 6 tahun 2019 tentang penyandang disabilitas. Nah, di sini ada aturan mengenai bahwasanya perusahaan swasta yang karyawannya minimal 100 wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas. Nah, hal-hal inilah yang mungkin bagi teman-teman kita penyandang disabilitas di Batang yang perlu kita ketahui. Sehingga ketika mereka tahu hak-hak mereka dalam memperoleh pekerjaan, maka mereka akan lebih aware untuk mengakses informasi hukum itu sendiri. Nah, jadi yang pertama poinnya adalah melalui media informatif tersebut, di mana menampilkan grafis-grafis seperti ini. Jangan cuma sekedar normatif-normatif saja, karena bahasa hukum jelas susah untuk dimengerti dari masyarakat umum itu sendiri, sehingga hal-hal seperti ini akan lebih mudah. Seperti misal contoh, ada hukuman bagi setiap perusahaan untuk jika tidak memenuhi kuota yang dipenuhi atau diwajibkan dalam Perda Batang nomor 6 tahun 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan survei mahasiswa, memang survei mahasiswa yang telah saya lakukan tersebut memang belum bisa mewakili keseluruhan masyarakat Batang, karena memang sampelnya sangat sedikit sekali, 100 mahasiswa. Cuman di situ saya mengambil karena lingkup saya memang kecil itu, Pak. Nah, peran dari mahasiswa sendiri yang pertama adalah, kalau saya sebagai mahasiswa hukum sendiri, seperti kemarin, saya menulis skripsi tentang analisis dan evaluasi kedudukan peraturan menteri terhadap peraturan daerah, maka disitulah saya akan mengakses peraturan-peraturan daerah yang terdapat di JDIH. Nah, peran mahasiswa itu adalah bagaimana ketika dia mengakses terus-menerus dan dia mengetahui isi-isinya seperti apa, mereka akan mungkin nge-share melalui penelitian-penelitiannya sehingga dapat diakses melalui jurnal ilmiah atau mungkin seperti apa yang mungkin cakupannya lebih luas. Seperti itu. Jadi peran mahasiswa melalui bisa ya seperti ini berkontribusi ketika katakanlah gini, ada raperda. Nah, raperda itu pasti ada namanya naskah akademik. Rancangan naskah akademiknya itu bisa melalui dikritisi oleh mahasiswa-mahasiswa itu sendiri, sehingga ibaratnya hype-nya akan naik. Habis, Mas Nafi. Oke, terima kasih, Bu. Sudah lewat. Ya, terima kasih. Maaf. Selanjutnya Pak Nurul, monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu. Mas Nafi ya? Ya, Pak. Mas Nafi, saya ada beberapa pertanyaan karena saya mendengar Anda semester 8 ya, berarti semester akhir ya? Ya. Semester akhir, oke. Saya ingin menyoroti soal teori yang disampaikan oleh Lawrence Friedman ya, terkait dengan 3 unsur dari hukum, ada substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Coba Anda ceritakan 3 unsur hukum menurut Friedman itu dikaitkan dengan persoalan fiksi hukum yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi ya. Jadi Anda coba kaitkan antara teori Friedman itu dengan fiksi hukum. Kemudian yang kedua, saya juga ingin tahu perbedaan yang sudah Anda tulis terkait dengan pernyataan saudara bahwa JDIH ini lahir pertama adalah hasil keputusan presiden dan kemudian diperbaiki dengan peraturan presiden. Anda ingat nggak perbedaan antara keputusan dan peraturan itu apa? Tolong dijelaskan. Mas. Terima kasih pertanyaannya Pak Nurul Huda. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan teori Lawrence and Friedman dikaitkan dengan fiksi hukum. Yang pertama, teori Lawrence and Friedman ada 3 unsur yang mempengaruhi dari sistem hukum itu sendiri. Yang pertama, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Nah, substansi hukum itu kaitannya adalah dengan peraturan normatif yang dibuat oleh lembaga politik. Di mana substansi hukum inilah yang wujudnya adalah bentuknya peraturan daerah, undang-undang, dan seterusnya. Nah, di mana substansi hukum ini sifatnya adalah sifatnya normatif. Yang kedua terkait dengan struktur hukum. Struktur hukum ini adalah bisa dikaitkan dengan lembaga atau institusi yang menegakkan substansi hukum atau yang melakukan penegakan hukum tersebut. Mungkin dalam hal ini adalah
pemerintah, lalu polisi, jaksa, hakim, dan seterusnya. Nah, budaya hukum adalah terkait dengan bagaimana kultur masyarakat yang menanggapi hukum itu sendiri. Karena hukum bekerja di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi indikator dari keberhasilan hukum itu sendiri. Nah, kaitannya dengan fiksi hukum adalah, tadi fiksi hukum adalah bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum ketika hukum itu telah diundang-undangkan. Nah, kaitannya adalah setiap orang di sini kaitannya dengan budaya hukum. Ketika orang-orang atau masyarakat itu tidak mengetahui hukum, tadi saya sampaikan karena memang mereka tidak mengetahui, ya berarti ada hal yang memang harus diperbarui di aspek budaya hukum itu. Nah, untuk mengetahui budaya hukum tersebut, maka yang harus dibenahi adalah dari dua unsur tadi. Mungkin apakah substansinya memang belum baik, atau mungkin struktur hukum dari pemerintah memang kurang mensosialisasikan, karena ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Substansi hukum tidak bisa bagus ketika struktur hukum dan budaya hukum itu tidak bisa berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga dengan misal katakanlah budaya hukum juga tidak mungkin baik ketika masyarakat tidak mengetahui hukum, kalau misalnya struktur hukumnya juga kurang baik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan perbedaan keputusan dan peraturan. Dalam dogma hukum, bahwasanya keputusan itu adalah basicing, sifatnya adalah final, individual, dan konkret. Sementara peraturan adalah sifatnya regeling. Regeling itu artinya mengatur. Nah, pada tahun 1999, pada waktu itu dasar hukumnya adalah Kepres, karena memang dasar hukum yang digunakan pada waktu itu adalah TAP MPRS nomor 3 tahun, TAP MPRS di tahun 1966, di mana dalam tata urutan perundang-undangan pada saat itu memang diatur adalah Kepres. Yang sebenarnya di sini memang ada mungkin disebutkan dalam teori hukum kurang pas, karena Kepres itu sifatnya harusnya individual konkret, sementara Perpres itu adalah peraturan. Habis, ya. Mas. Terima kasih. Ya. Oke, bernuhun. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya Pak Saifuddin, monggo Pak. Ya, terima kasih. Mas Nafi, halo. Oke, monggo Pak Saifuddin. Ya, yang pertama, saya ingin tadi disampaikan Pak Nurul juga soal dari Lawrence Friedman, soal 3 pilar sistem hukum itu. Yang ingin saya tanyakan, kalau Anda mungkin Anda asli Batang ya? Ya, saya asli Batang, Pak. Ya, dengan potensi kalau di Indonesia dalam kaitan dengan produk hukum ini kan overlap antara aturan, kemudian hiperregulasi dan sebagainya, itu kan menjadi bahasan umum ya. Kalau Anda warga Batang, barangkali kan dulu sempat ada persoalan terkait dengan perda yang mengatur soal konsumsi dan produksi minuman beralkohol, dan itu juga menjadi problem di banyak daerah karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hanya saja sampai saat ini nasibnya belum jelas gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menjawab persoalan ini, terutama nanti kaitannya dengan masyarakat kan butuh kepastian hukum ya, bagaimana peran JDIH bisa dimaksimalkan untuk ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mas Nafi banyak membahas soal peran media yang informatif ya. Ya, Pak. Halo, ya. Pertanyaan saya simpel saja, seperti survei yang panjenengan lakukan. Kalau saya ajukan 3 produk konten kreatif, yang pertama teks, yang kedua gambar, yang ketiga video, kira-kira mana yang lebih disukai oleh visitor? Oke, itu saja. Monggo dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Saifuddin. Yang pertama, memang menjadi kendala besar hingga saat ini adalah soal overlapping peraturan-peraturan baik pusat maupun di daerah. Nah, langsung saja bahwa saya di skripsi saya pun juga membahas mengenai overlapping ini, di mana adanya
tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, salah satu hal yang menjadi dua solusi, yang pertama adalah mengenai rekonstruksi peraturan perundang-undangan, dan yang kedua terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang pertama mungkin harmonisasi terlebih dahulu. Harmonisasi itu memang sudah menjadi pakemnya ketika peraturan daerah itu akan dibuat. Ketika misal Perda Kabupaten Batang, pasti akan melakukan harmonisasi kepada dan fasilitasi kepada Pemprov, tempatnya Pak Mulyono. Terus mungkin katakanlah dari Jateng lalu harmonisasi ke tingkat nasional agar untuk menyesuaikan. Nah, itulah yang harus bisa disesuaikan, karena bagaimanapun juga kebutuhan daerah itu memang harus selalu diperhatikan dalam setiap aspek pembuatan peraturan. Sehingga mungkin setiap daerah ini beda, namun perbedaan-perbedaan setiap daerah ini harus bisa disamakan atau digerak-samakan kepada dengan pergerakan di nasional. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rekonstruksi peraturan perundang-undangan ini, di mana dalam rekonstruksi ini sebenarnya saya mengutip pendapat dari Prof. Maria Farida dari UI itu sendiri, bahwasanya ada pembagian peraturan perundang-undangan, ada peraturan perundang-undangan di bagian pusat dan peraturan perundang-undangan di bagian daerah. Nah, di sini dijelaskan lebih rigid lagi, mulai dari undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, PP, Perpres, sampai peraturan daerah paling rendah itu di Perda. Nah, struktur-struktur inilah yang seperti disampaikan oleh Prof. Maria, itulah yang harus dilakukan di rekonstruksi itu sendiri, di mana di dalam undang-undang yang terbaru sekarang, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, itu masih simpang siur. Misal katakanlah saya ajukan soal kedudukan peraturan menteri terhadap peraturan daerah, karena peraturan menteri tidak muncul dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kaitan dengan JDIH, maka JDIH bisa mensosialisasikan pencerdasan ini, lagi-lagi pencerdasan kepada masyarakat. Seperti apakah kondisi masyarakat yang realnya di lapangan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan media informasi. Pilihannya adalah teks, gambar, dan video. Jelas, yang paling diminati oleh kaum milenial atau masyarakat adalah video. Karena video yang pertama adalah video, yang kedua adalah gambar, yang ketiga adalah teks. Video katakanlah misal di Instagram. Instagram itu misal katakanlah mas-mas 1 menit. Nah, dalam 1 menit, masyarakat akan lebih aware untuk bisa melihat video itu seperti apa. Katakanlah misal, saya contohkan misal konten-konten portal-portal media, misal di Opini, Melek Hukum, Klinik Hukum, yang hanya tinggal kita slide geser kanan, geser kiri, untuk mengetahui videonya itu seperti apa. Ini yang pertama video. Yang kedua adalah gambar. Itu jelas seperti yang sudah saya buat di tampilan ini. Yang ketiga adalah teks. Teks itu paling lemah sekali menurut saya, karena pertama, literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Nah, poin pentingnya adalah menarik masyarakat. Sekali lagi saya adalah, oh ya Bu, terima kasih. Mohon maaf ya. Oke. Oke, berikutnya monggo. Pak Mulyono, monggo Bapak. Oh nggih, matur. Mas, apa nih tadi namanya? Mas Nafi ya, Mas Nafi. Ya, di makalah panjenengan menguraikan beberapa secara normatif yang terkait yang mengatur mengenai JDIH ini. Jadi dari Perpres sampai dengan peraturan pelaksanaannya ya, di Permenkumham juga. Ini aturannya. Saya pengen tahu jenengan implementasi dari peraturan ini di lapangan bagaimana? Maksudnya apakah apa yang jenengan ketahui mengenai organisasi atau kelembagaan dari JDIH ini, dari pusat sampai di daerah itu bagaimana? Jadi dari ada pusat JDI-nya, kemudian anggotanya, sampai dengan di Batang ini kedudukan JDIH Batang ini bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, apakah saudara mengetahui ada aplikasi yang berbasis Android dari JDIH ini selain website yang sudah dimiliki? Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Mulyono. Ya, yang pertama soal terkait dengan organisasi JDIH dari baik tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Seperti tadi yang sudah disampaikan di presentasi saya, menurut Perpres terkait dengan JDIH, di situ disepakati bahwasanya BPHN itu menjadi pusat dari JDIH nasional. Jadi BPHN memiliki kedudukan yang tertinggi, di mana BPHN ini adalah salah satu badan yang berdiri di naungan Kemenkumham.
Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kemenkumham, di bawahnya adalah di salah satu badannya BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional. BPHN disepakati sebagai pusat dari JDIH itu sendiri. Nah, selanjutnya dari pusat turun ke provinsi, di mana di provinsi ini dikelola, JDIH provinsi dikelola oleh bagian Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah katakanlah. Di situ misal kaitannya dengan bagian mungkin pengawasan peraturan daerah, lalu dari provinsi itu langsung turun ke daerah, ke kabupaten atau kota. Nah, di daerah kabupaten kota ini dikelola oleh sama bagian hukum dari Sekretariat Daerah, Setda, pemerintah Kabupaten Batang misalnya. Nah, lebih lanjut lagi kalau misalnya di breakdown sampai bawah, bahkan di desa pun sebenarnya ketika kemarin saya KKN juga ada sebenarnya website mengenai JDIH di tingkat desa yang dikelola oleh sekretariat desanya atau cari kalau misalnya di Batang misal. Nah, inilah struktur-struktur yang memang harus dipahami dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Terus yang kedua terkait dengan implementasi ya tadi ya Pak ya. Ya. Implementasi, mohon maaf tadi apa pertanyaan Pak? Mengenai websitenya sudah mengakses semua belum? Siap, saya sendiri sudah mengakses Android-nya Pak, Android dari JDIH Kabupaten Batang. Ini mungkin bisa saya tampilkan. Cuman bagi saya sendiri, menurut saya Android juga sebenarnya sama karena tekstual juga, hanya mengutip peraturan-peraturan daerah saja. Memang ini langkah yang bagus karena memang untuk mendekatkan, karena memang teknologi dan seterusnya mendekatkan kepada masyarakat. Cuman yang di poinnya adalah kalau misalkan orang tidak mengetahui Android ini, ya sama aja, tidak berguna. Makanya jadi yang pertama adalah menarik dulu. Yang penting menarik dulu dari masyarakat ke Android ini, ke website dan seterusnya. Karena tarikannya itu belum ada, belum bisa masyarakat bisa mengakses. Nah, karena saya mengakses ini pun juga karena memang skripsi saya, karena memang saya basisnya adalah hukum, yang kaitannya bagian hukum tata negara, juga kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, sehingga saya karena atas rasa kebutuhan, saya juga harus download ini gitu. Nah, cuman sekali lagi yang pertama poinnya adalah ketertarikan itu harus diwujudkan dulu melalui apa? Habis, melalui media. Mas Nafi, aku habis. Mohon maaf. Nih. Pak Tiar, monggo langsung aja Pak. Pak Tiar. Terima kasih. Ya, Pak. Mas Nafi ya? Oke, Pak. Ya. Pertanyaan saya singkat saja. Terkait judulnya sendiri, mengenai kesadaran kritis masyarakat. Apakah kekritisan masyarakat itu bisa disamakan dengan kecerdasan masyarakat juga? Dan apakah nanti kekritisan masyarakat tersebut, menurut Mas Nafi, nanti menyulitkan pemerintah sendiri atau tidak? Jika dikaitkan dengan kecerdasan tadi. Itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan untuk dari Pak Tiar. Yang pertama terkait dengan kekritisan dan kecerdasan. Kalau menurut saya pribadi, kekritisan itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kecerdasan. Karena kalau misalnya kata kecerdasan itu adalah pengetahuan dia akan informasi hukum. Tapi kalau misalkan kekritisan adalah tindakan lebih lanjut dari ketika dia mengetahui informasi hukum yang ada. Atau gini, mengkritisi, misal katakanlah pemerintah Batang ingin membuat peraturan daerah terkait misal perlindungan anak atau seperti apa. Nah, di situ akan ada yang namanya rancangan peraturan daerah dan rencana naskah akademiknya. Nah, inilah yang harus diupload dan digambarkan melalui isu yang seperti saya gambarkan di screen saya saat ini. Misal katakanlah bagaimana perlindungan anak itu sendiri. Nah, ketika masyarakat itu kritis, maka justru akan memberikan masukan kepada pembuat undang-undang. Dalam hal ini adalah pemerintahan Kabupaten Batang, ada DPRD dan pemerintah kabupaten. Nah, justru dengan adanya, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, justru dengan adanya kekritisan ini malah memberikan masukan kepada pemerintah yang baik, bukan menyulitkan dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Karena jujur saya sebagai masyarakat
Batang atau mahasiswa Batang. Untuk mengetahui perkembangan atau informasi terupdate dari pembuat perda belum bisa tahu, karena memang bagaimana caranya kita bisa memberikan kekritisan kita, masukan kita, kalau misalkan memang untuk mengakses saja masih susah. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya saya inginkan ketika misal katakanlah kita mencontoh di pemerintah yang besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Semarang, dan seterusnya, memang ada aspirasi publik yang minimal sekali adalah mahasiswa yang memang memiliki kecerdasan dan kekritisan itu untuk memberikan masukan, ide-ide segar kepada pemerintah dalam proses pembuatan. Karena saya juga pernah magang atau internship di DPRD Kabupaten Batang itu sendiri, ketika mereka pembahasan raperda, ya setahu saya memang kurang bisa mengetahui bagaimana partisipasi publik itu sendiri. Nah, sekali lagi, partisipasi publik dalam hal inilah kekritisan justru sangat baik untuk memberikan masukan kepada proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang itu sendiri. Sehingga diharapkan ya mahasiswa-mahasiswa ini aware lah ketika karena katakanlah ada raperda yang di-share oleh Pemkab, ya mungkin bisa menggunakan mengkritisi lewat publik dan seterusnya. Kemarin ada satu kasus yang memang sudah dikritisi juga, misalnya katakanlah dari Forkombi. Habis, Mas Nafi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk peserta urutan. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat. Ya, Mas.